Oke, ya. Nah, jadi di bandar udara itu kan ada dua perkerasan ya, perkerasan lentur dan perkerasan kaku. Kalau perkerasan lentur itu kan ada campuran aspal dan agregatnya ya. Nah, jadi di bawah ini, kalau kalian lihat yang di bawah ini ada surface. Surface itu adalah aspal permukaannya ya. Base course itu adalah agregat. Kemudian ada sub base-nya itu adalah agregat juga atau step. Nah, biasanya di dalam perkerasan lentur itu ada agregat di base. Kalian masih ingat kan lapisan fondasi? Masih ingat nggak? Halo? Ada yang masih ingat nggak? Ini pada di, tolong dong, saya mau lihat kan ini pada di, ini nggak sih? Tolong kameranya dibuka dong. Tolong kameranya dibuka dong. Yang lain mana nih? Oke, ini saya jelaskan. Kalian, eh, ini salah satu UAS ya yang akan saya berikan ya. Jadi ada di perkerasan bandar udara ini adalah salah satu UASnya yang akan saya berikan ke kalian. Ya, jadi saya harap kalian mendengarkan atau kalau misalnya ada yang kurang jelas bisa ditanya ya. Nah, sekarang saya mau tanya ke kalian. Kalau perkerasan lentur ini hampir sama atau tidak? Kalau menurut kalian seperti di perkerasan jalan untuk bandara, sama atau enggak? Kalau menurut saya beda, Pak. Tapi kalau dalam susunannya sama atau beda? Secara penyusunan. Sama, Pak. Oke, ya. Nah, di sini perkerasan kaku itu tidak pakai apa kalau kaku? Dia tidak pakai apa? Hmm? Pakai apa? Bedanya lentur dan kaku itu di perbedaannya di mana? Kalau lentur pakai aspal, kalau aku pakai beton. Lentur pakai aspal. Kalau terus di mana lagi perbedaannya? Di mana perbedaannya? Kan udah jadi parafi kan kemarin? Perbedaan perkerasan lentur dan perkerasan kaku. Udah kan? Ayo, bedanya di mana?
Ayo, siapa yang jawab nih? Ayo, bedanya apa? Halo? Oke, tadi percampuran di atasnya ada yang pakai aspal, ada yang pakai beton. Terus apa lagi perbedaannya? Saya nggak nanya, belum nanya hukum rencana, belum. Perbedaannya apa bedanya? Ada apa di situ bedanya? Di sini jelas loh sudah. Ayo, apa? Kalau yang dari PPT-nya nggak ada base course-nya Pak, kalau yang di kakunya. Cuma Hmm. ada sub base sama surface langsung. Ya bedanya tuh nggak ada base course ya, atau tidak ada lapisan fondasi atas. Ya aduh, gimana ini kalian? Ini kalau sidang kayak gini, ulang aja deh. Oke, nah di sini lapis permukaan sebagai fungsinya itu kalau untuk surface course itu biasanya berfungsi sebagai lapis perata atau keselamatan pada penerbangan ya. Fungsinya sendiri untuk menumpu beban roda pesawat dan menahan beban berulang serta menyebarkannya ke lapisan di bawahnya. Nah, kalau lapisan pondasi atas ini untuk perkerasan lentur dulu ya. Berfungsi untuk menahan beban roda dan meneruskan ke lapisan di bawahnya. Nah, biasanya dibuat dari material agregat, bisa material stabilisasi dengan semen atau aspal. Jadi bisa dibuat dari semen atau dari aspal ya. Nah, di sini ada lapis pondasi bawah. Nah, di sini fungsinya adalah untuk menahan beban roda dan meneruskannya ke tanah dasar. Jadi ketika pesawat itu turun, otomatis dia akan ada beban. Nah, bebannya itu akan diteruskan sampai ke tanah dasar ya. Beban dari berat pesawat itu sendiri atau dari roda ya. Nah, dibuat dari materialnya itu dari agregat, bisa stabilisasi dengan semen atau aspal, atau ada juga yang pakai kapur. Nah, di sini metode desain perkerasan lapangan terbang itu ada beberapa. Ada 5 ya. Ada dengan menggunakan metode CBR atau CBR, ada juga dengan metode FAA, ada juga dengan metode LCN, ada juga dengan metode Asport Institute, ada juga dengan metode Canadian Department of Transportation ya. Nah, kalau dari metode CBR sendiri itu dikembangkan oleh California Highway Department sejak tahun 1942. Nah, untuk CBR ini hampir sama dengan metodenya dengan perkerasan di jalan raya. Diadopsinya hampir sama, tapi perbedaannya adalah nanti di ketebalannya ya. Nah, roda-roda pesawat multiple wheel load dikonversi ke ISWL ya. Nah, masih ingat ISWL apa? Kan bergerak ya. Ini udah kelihatan belum? Ya. Nah, kategori rencananya sendiri untuk CBR itu bisa pembebanan runway-nya itu yang ringan, medium, dan berat ya. Jadi tadi ada ini ya. Kalau kalian lihat di sini ada 5. Ada metode CBR, FAA, LCN, ada Alspot dari Institute, dan ada dari Canadian Department of Transportation ya. Nah, ini dengan metode CBR biasanya kita akan melihatnya dari menggunakan rumus. Jadi kita ngambil dari ada rumusnya. Jadi menggunakan persamaan ini ya kita pakai. Nah, jadi perlu diingat ini adalah rumus yang biasanya dipakai. Kalau ada yang mau tanyakan silahkan dulu ya, boleh.
Nah, jadi ada variabel-variabel dari desain dari metode CBR sendiri. Nah, jadi ada CBR tanah dasar, itu nilai CBR nanti ada. Kemudian tipe beban pesawat dan tipe lalu lintas. Nah, persyaratan subbase lapisan pondasi bawahnya adalah untuk CBR rencana maksimum, misalnya dia 50%, dia harus ukurannya 3 inci untuk nilai maksimum izinnya. Nah, untuk persen lolos saringannya di nomor 10 itu adalah 50. Dan untuk nomor 200 adalah di 15. Nah, untuk lalu lintasnya sendiri ada di 25 dan PI-nya ada di 5. Nah, ini nanti saya kirimkan di materi ya. Nah, kemudian untuk nanti bisa diambil dari tabel ini. Kemudian untuk CBR rencana lapis pondasinya, apabila agregat batu pecah, dia akan menggunakan CBR rencananya pasti 100%. Untuk makadam basah itu 100, yang kering juga 100, aspal panas juga 100, tapi kalau menggunakan batu kapur, dia 80. Atau agregat stabilisasi, dia menggunakan CBR rencananya adalah 80%. Nah, kemudian ada CBR rencana jelapis pondasi. Di sini traffic areanya, misalnya ketebalannya untuk traffic area A, perkerasannya 5. Untuk CBR 100% ya. Untuk perkerasan dia menggunakan 5. Untuk base itu 10. Jadi totalnya ada 15. Nah, jalan akses ke apron juga sama. Nanti gunakan tabel ini. Jadi di sini kebanyakan menggunakan tabel ya. Ini juga untuk CBR lapis pondasi. Yang atas ini adalah untuk yang pesawat bebannya berat, rencana pembebanan berat. Untuk yang medium itu ada 4. Nah, tapi kalau untuk yang ringan itu ada 3. Tapi di sini tidak ada yang A. Ya, jadi dia hanya pakai B, C, dan jalan apron ya. Nah, di sini kalau kalian lihat contoh rencana perkerasan lentur untuk pembebanan medium dengan tipe traffic range area tipe A dari material sebagai berikut. Di sini didapatkan tanah aslinya adalah 6%. Untuk subbase-nya adalah 10%. Subbase 1 itu 24, subbase 2-nya adalah 59. Untuk lolos saringan untuk tanah asli tidak ada. Kemudian untuk subbase tanah juga tidak ada. Nah, kemudian untuk subbase 1 dia lolos di saringan nomor 10 sebanyak 85. Kemudian untuk subbase 2 itu adalah 44. Kemudian batu pecahnya adalah tidak ada juga ya. Nah, di sini yang perlu kita hitung adalah ketebalannya. Ketebalannya itu tadi kan dapat datanya kan. Nah, jadi kalian harus menggunakan data dari gambar ya atau dari buku ya. Jadi ini mengambilnya dari buku atau dari buku Heru ya. Baru kalian bisa dapatin. Tapi ini sebentar ya. Nah, untuk subbase tanah itu apabila dia menggunakan ketebalan 6% untuk CBR-nya dia akan dapat adalah sebesar 47 inci. Ya, jadi ketebalannya adalah 47 inci untuk subbase. Kemudian untuk subbase tanah dipadatkan itu 35 dan subbase itu 18. Cari kalau kalian mau lihat ini ada di buku gambar 67 dari buku Harry ya. Halaman 283. Heru B, sorry. Heru Barudin kalau nggak salah namanya. Oke, saya lanjutkan untuk perhitungan. Nah, di sini kalau kalian lihat ada rumus metode CBR, kita harus menggunakan dari rumus ini ya. Jadi ada tebal perkerasan total, itu adalah T. Dia di atas tanah dasar. Kemudian R itu adalah jumlah ISWL yang bekerja atau beban berulangnya. S itu adalah tekanan roda dan P itu adalah ISWL.
Nah, untuk roda pendaratan pesawat dengan multiple wheel load harus dikonversi ke ISWL atau equivalent single wheel load. Kalau dia multiple, dia harus dikonversi dulu ya. Nah, ini adalah faktor ekuivalennya. Jadi kita pakai tabel ini ya. Apabila dia menggunakan beton aspal atau AC, itu adalah 0,017, batu pecah kerikil atau CSB adalah 0,00555, semen treated base atau CTB itu ada, kalau dia kubusnya 7 beton ya, selama 7 hari kubus itu 4,5 MPa, itu 0,091, itu seterusnya. Kemudian untuk subbase atau sirtunya adalah 0,028. Nah, di sini rencanakan tebal perkerasan lapangan terbang untuk melayani beban berulang 100.000 dari ISWL ya. Jadi tadi apa kalau untuk beban berulang itu? Masih ingat? Nilai apa tadi? 100.000 itu adalah nilai dari R ya, rumus ini. Nilai R-nya adalah 100.000 ya. Kemudian untuk CBR-nya adalah 5%. Kemudian untuk nilai P-nya adalah 27.000 kg. Jenis material adalah beton aspal semen treated base. CTB-nya 4,5 MPa, 7 hari batu pecah. Nah, di sini kita ambil dari mana? Dari tabel. Ya, untuk nilai tekanan rodanya. Pakai tabel ya. Oke, dapatlah hasilnya segini. Ada yang mau ditanyakan nggak? Yang ini udah jelas atau gimana? Masih mau tanyakan? Oke, kemudian setelah dapat datanya 1250 mm, kemudian itu dia 1236 mm, kita konversikan, kita bulatkan jadi 1250. Jadi pakai kelipatan 50 dan 100 ya. Nah, di sini untuk faktor setiap ekuivalennya sendiri kita pakai tabel ya. Nah, tadi untuk ekuivalennya dia AC. Beton aspalnya adalah 0,017. Nah, CSB-nya berapa? 0,0055. Nah, CTB-nya berapa? 0,091 karena dia menggunakan 4,5 MPa dari 7 hari. Kemudian faktor CSB-nya adalah 0,0055, 1,65. Nah, kemudian kalian langsung hitung aja pakai rumus ya. Jadi pakai perkiraan ekuivalen ya. Nah, untuk dapatkan data ini kalian menggunakan perkiraan ya. Kalian menggunakan data perkiraan ya. Nah, ini juga menggunakan dengan metode dari FAA ya. Nah, kalau bedanya kalau dari FAA itu menggunakan grafik ya, yang udah disiapkan oleh dari FAA sendiri. Nah, untuk rumus konversinya adalah seperti ini. Jadi ada R1, R2, W2, dan W1. Nah, kemudian ada konversi
rumus untuk tipe roda pendaratan. Kalau single wheel, dia konversi dari single wheel ke dual wheel. Jadi faktor pengalinya adalah 0,8. Untuk single wheel ke dual tandem, dia adalah 0,5 untuk faktor pengalinya. Dual wheel adalah ke dual tandem itu 0,6. Jadi bisa kalian lihat pakai tabel ini ya. Nah, sekarang ada contoh perencanaan dengan menggunakan metode dari FAA sendiri. Ya. Nah, di sini rencanakan tebal lapis perkerasan fleksibel yang melayani pesawat dengan tipe roda pendaratan dual gear. Berat lepas landasnya adalah 75.000 atau sekitar 34.000 kg. Nah, equivalent annual departure-nya adalah 6.000 dari pesawat rencana. CBR subbase-nya adalah 20% dan tanah dasarnya adalah 6%. Nah, hitung tebal perkerasan total dengan menggunakan grafik yang di samping. Ada yang pernah menghitung ini enggak? Oke. Untuk grafik ini kalian harus lihat dulu data CBR-nya berapa. Dia CBR-nya di 6%. Jadi 6% ini tarik garis ke bawah. Dia berapa? Untuk beratnya sendiri berapa? 75.000 lbs ya. Atau sekitar 34.000 ya. Di sini kalian tarik garis ke bawah dulu ya. Nah, kemudian annual departure-nya berapa? 6.000 kan di sini. Annual departure-nya adalah 6.000. Kalian cari grafik di bawahnya ini angkanya 6.000. Nih. Dapat? Kalau misalnya sudah dapat, langsung kalian tarik garisnya ke angka yang di sini. Angkanya ini kenakan di angka 6.000-nya ini ya. Jadi grafik mana yang dia angkanya 6.000? Misalnya di tengah sini. Cari garisnya di tengah, kemudian tarik ke bawah, maka dapatlah hasilnya segini. 21,3 inci. Nah, kemudian di sini kan ada dua, ada subbase. Nah, untuk subbase sendiri dia menggunakan 20%. Nah, 20% tarik garisnya ke bawah tadi, sini. Sini. Kemudian nanti cari lagi tadi kena dia 6 di 6.000 ya rencananya. Tarik ke sini, kemudian tarik ke bawah. Dapatlah dia di 9,4 inci ya. 9,4 inci atau sekitar 23,876 cm. Nah, data ini tadi kalian kurangkan. Jadi, maka tebal subbase-nya adalah, ini kan sudah dapat nilai subbase-nya ya. Jadi 21,3 dikurang dengan 9,4. Jadi dapatlah 11,9 inci. Oke. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada, Pak. Siapa? Ada yang mau bertanya? Atau sudah jelas? Dilanjut aja dulu, Pak. Hah? Dilanjut aja dulu, belum ada yang mau ditanyakan. Oke. Nah, kemudian kalian cari minimum base course dari ketebalannya sendiri ya, yang didapatkan. Di sini tebal lapisan aspalnya adalah 4 inci. Nah, tebal lapis fondasinya sendiri adalah berapa? Nah, kita menentukan tebal lapisan aspalnya ini bagaimana caranya? Kita ambil dari sebelah sini. Pokoknya masih main di data ini ya. Nah, kemudian untuk cari yang 4 inci ini dalam inci ya. 4 di sini dia. Nah, nanti dia masuknya kemana? Kalian tarik garisnya. Jadi dari bawah, tarik ke atas. Dapatlah di mana? Sini. Atau di mana? Di sini.
Ya, nah tebal lapis pondasi atau TBC-nya adalah 24 dikurang dari 10,2. 24 tadi masih ingat dapat dari mana? Ini ya, dari TSB-nya. Jadi berurutan ya. Jadi yang kalian hitung itu dari atasnya dulu baru ke bawah, kemudian baru ke bawahnya lagi ya. Jangan langsung dari udah dapat data yang ini T-nya untuk yang CBR-nya, kalian gunakan data yang 51 atau 21,3 ini buat data yang di sini, nggak bisa ya. Jadi harus pakai data yang ini. Nah, kemudian selanjutnya tebal TBC-nya dikontrol terhadap TBC maksimum dari grafik di samping dengan CBR 6%. CBR-nya tadi 6% di sini kan. Nah, 6% itu didapatnya berapa? Yang untuk minimumnya. Enam inci ya. 6 tarik ke atas. Ya sorry, ketebalannya adalah 15,2 sini. Oke, dapatlah ini. Jadi nanti kalian akan menghitung nilai ini ya. Yang perlu diambil itu adalah data surface-nya berapa, untuk TBC-nya berapa, base course, sub base, dan CBR tanahnya dasarnya. Oke, sampai sini yang mau tanyakan? Oke. Di sini ada juga contoh, kemudian diberikan daftar pesawat yang diperkirakan harus dilayani oleh bandar udara yang direncanakan. Hitunglah equivalent annual diameter-nya dan tebal perkerasan yang dibutuhkan jika diketahui CBR tanah dasarnya adalah 6%. Di sini ada beberapa jenis tipe pesawat ya, ada 727-100, ada 727-200. Nah, di sini ada nilai forecast annual departure-nya masing-masing sudah ada dan tipe rodanya juga sudah ada. Nah, MTOW-nya juga sudah ada. Jadi pakai tabel ini. Nah, ini kan udah masih ingat ya yang saya jelaskan kemarin. Nah, untuk penyelesaiannya sendiri, kita tentukan rencana. Di sini misalnya kita mengambil tipe pesawatnya 727-200. Nah, kemudian kita hitung R2-nya atau forecast annual departure-nya itu adalah dikalikan dengan faktor konversinya. Di sini nilai R2-nya adalah tadi 3760 forecast annual-nya. Nih. 727-100. Sorry, yang 100 ya. 3760 ya. Dikalikan dengan faktor konversi ke dual wheel. Nah, tadi masih ingat pakai grafik yang ini. Ya. Dapatlah 1, jadi 3760. Nah, pesawat 707 itu adalah 3050.
dikalikan dengan 1,7 karena dia dikonversikan ke mana nih? Dual tandem ya. Nah, perhitungan R2 selanjutnya lihat dari tabel ya. Nah, kemudian kita menghitung nilai W2 atau MTOW-nya. MTOW-nya pakai tabel aja. Dari data ini ya. Sebentar, kan ini paham nggak sih sebenarnya? Oke, saya lanjutkan aja. Untuk W2-nya MTOW-nya adalah tadi dapat 160.000 dikalikan dengan 0,95 kalikan 0,25. Ini dari rumus ya. Dapatlah dengan 38.000. Hitungan W2 selanjutnya dilihat pada tabel. Nah, kemudian W1-nya adalah 0,25 dikalikan 0,95. Pesawat rencananya adalah 190.000. Hitung ekuivalen annual diameter terhadap pesawat rencana R1. Ya, pesawat 272-700 tadi lognya adalah R1 kan adalah 3.760. Dikalikan dengan 38.000 dibagi dengan 45125 pangkat 0,5 ya. Nah, untuk annual equivalent departure-nya sudah dapat angka seperti ini ya. Untuk wheel load-nya, untuk W1-nya itu 45125 dari mana? Dari ini tadi semua. Kemudian nanti pakai tabel ini untuk penghitungan minimum base course thickness-nya atau ketebalannya ya. Nanti pakai grafik ini lagi ya. Nah, kemudian dari grafik tadi dapatlah perhitungannya dapat subbase-nya adalah 10, TBC ada 36 dan SP-nya 4 cm dan tanah dasarnya adalah 6%. Untuk LCN ini tidak saya terlalu dipakai, saya nggak pakai ini untuk perhitungan, tapi nanti kalau kalian mau pelajari sendiri boleh ya. Soalnya ini agak rumit untuk mencari ngitung grafiknya ya. Oke, sampai di sini yang mau tanyakan nggak? Nanti akan saya kirimkan di e-learning ya. Ada yang mau tanyakan? Ada? Oke, kalau tidak ada saya nggak paham ya. Oke, untuk tugas besarnya bagaimana? Tugas besar bandar udara gimana? Bandar udara bagaimana tugas besarnya?
Halo? Pak, bisa ini Hmm? nggak konsul nggak? Soalnya kita di kampus. Silakan ke lab ya. Saya kalau ada di KJ, saya ada di lab ya. Baik, Pak. Kalau yang lain bagaimana? Hmm? Ya udah boleh. Yang lain bagaimana? Oke, pertemuan ini masih sisa minggu depan terakhir. Jadi minggu depan itu adalah pertemuan 12. Itu sudah saya minta kalian harus sudah menyelesaikan semuanya. Tidak ada penambahan waktu ya. Jadi kalau misalnya tidak selesai, ya sudah silahkan nanti ngulang ya. Karena kalian tahu sendiri nilainya adalah 50% dari tugas besar saya ya. Jadi kalau misalnya minggu depan ada yang minta tambahan waktu, saya tidak terima ya. Karena ini tugas sudah saya kasih dari pertemuan ke-1. Hitung aja udah berapa lama tuh. Tapi yang konsul masa sedikit banget nih. Saya nggak tahu nih kalian kerjain atau enggak gitu. Jadi saya tidak akan memberikan tambahan waktu kalau misalnya minggu depan tidak selesai ya. Tidak terima alasan apapun. Ya semuanya ya. Dan di pertemuan 13 kalian harus melakukan presentasi dan juga di 14. Oke? Ya semuanya ya, paham ya? Ya Meka, kenapa? Maaf Pak, tadi ini Zakia satu device sama Meka. Mau nanya, untuk tadi yang perkerasan, Bapak ada ininya nggak panduannya? Ada. Yang dari yang materi itu udah saya kasih belum? Belum ya? Yang mana tuh Pak? Kalau untuk perkerasan itu sebenarnya pakai buku dari Heru tuh bisa. Heru B siapa? Saya lupa nama panjangannya, B-nya siapa. Ada dari buku Heru. Kemudian ada juga pakai buku Sylvia Sukirman, itu bisa juga. Yang bandar udara? Iya, bandar udara. Yang terbaru nggak ada Pak? Atau Kita tetap masih Sylvia? pakai yang lama sih ya, masih. Oh, oke baik Pak, makasih. Mm-hmm. Berarti tadi yang materi tadi itu sesuai Sylvia Pak? Iya. Dari Sylvia. Oke baik Pak. Ini nanti materinya akan saya kirim ulang ya. Ada 2 sih materinya. Itu yang dari punya Pak Raffi ada, dari punya saya juga ada. Nanti akan saya kirimkan ya. Ya, Noval? Izin Mbak, eh, untuk pengumpulan minggu depan atau gimana Mbak? Minggu depan. Dan untuk presentasi? Presentasi di minggu depannya lagi, pertemuan 13. Oh, oke baik Pak. Itu berarti PBU sama PGJ kan Pak? Untuk minggu depan pengumpulannya aja? Iya, pengumpulannya PGJ juga minggu depan, untuk bandar udara juga minggu depan. Pak izin Pak, emang PBU presentasi Pak? Iya, presentasi. Oke baik Pak.
Silakan kalau ada yang mau bertanya lagi. Pak, kalau misalkan untuk konsultasi itu Bapak bisa online atau enggak, Pak? Atau harus ke kampus? Saya bisa secara online, cuman kalian nggak ada nih ngubungin saya secara online, tiba-tiba ada akhir-akhir pada blok semuanya. Selama saya di CR juga atau di kampus HI juga nggak ada tuh yang datangin saya cuma sekali doang. Sebentar, saya mau tanya, kalian merasa berat nggak sih tugas besar saya? Merasa berat nggak? Ada yang merasa berat nggak? Ada yang merasa berat nggak sih? Jujur berat sih, Pak, untuk yang bandar udara karena untuk materi yang di e-learning itu kayaknya nggak mengacu ke materi yang kita ambil yang perencanaan aksesibilitas. Itu sih, makanya bingung mau ngerjainnya bagaimana. Kan itu kan perencanaan, kan kalian sebenarnya masuknya itu kan di perencanaan untuk jalannya kan. Tuh. Tapi kan udah saya kasih kan waktu itu apa cara pengerjaannya.
Kalau yang lain gimana? Berat nggak? Oke, ada yang mau tanya lagi nggak? Oke, kalau misalnya tidak ditanyakan lagi, kelasnya kita cukup sampai hari ini. Besok kita masuk ke PGJ ya. Oke semuanya, terima kasih. Sampai ketemu di esok hari ya. Terima kasih, Pak.